Presiden Prabowo dengan gagahnya orasi, tidak boleh lagi ada di wilayah untouchables dalam pemberantasan korupsi. Ya kan? No more untouchables. Pak Prabowo, the first untouchable dalam republik itu adalah lembaga kepresidenan. Yang paling untouchable itu adalah lembaga presiden. Nomor duanya adalah orang-orang yang berlindung di balik jubah kepresidenan Anda. Itu untouchable. Siapa? Waktu dulu Orde Baru saya menyebut 4 epicentrum untouchables. Saya masih dosen Fakultas Hukum UGM. Pertama adalah istana, kedua cendana, ketiga senjata, keempat pengusaha naga. Pak Amin Rais diskusi dalam satu kesempatan, masih muda kami, ya sekarang udah masih muda juga. Pak Amin bilang, bisa nggak saya kutip Mas, The Untouchable itu dalam buku saya? Boleh Pak Amin. Nah, apakah berubah sekarang The Untouchable? No, dia tidak berubah. Hanya berganti nama saja. Pengusaha naga jadi oligarki dan seterusnya. Siapa itu istana? Who is the istana? Next. Pertama adalah inner circle presiden itu sendiri. Saya masih ada waktu ya Mbak? Berapa menit lagi? Mudah-mudahan saya percepat saja. 5 menit lagi. Kali 2 kali ya. Inner circle presiden. Orang-orang di sekitar dia. Partai presiden. Dalam sejarah republik, yang bisa menyebabkan presiden terpuruk itu partai dia. Sejarah akan mencatat apakah Gerindra menjadi partai anti korupsi atau partai korupsi. Tapi ini kebetulan yang bicara saya, pasti akan didiskon, silakan saja. Dalam penguasaan Presiden SBY, Partai Demokrat itu diproses hukum kader-kader utamanya oleh KPK. Ketumnya, bendumnya, menteri-menterinya. Mengapa? Satu, KPK-nya masih kuat. Dua, presidennya memberi ruang. Bahkan kepada kerabat dia sendiri. Silahkan dicek bagaimana PDIP kemarin korupsi atau tidak. Atau tidak dibuka ruang bagi KPK-nya untuk menyentuh. Baru disentuh setelah Jokowi lengser atau Jokowi berpisah dengan PDIP-nya. Ketiga adalah partai koalisi. Sehingga saya menulis puisi korupsilah dalam pelukan koalisi. The untouchable itu adalah partai-partai yang kemudian ikut koalisi. Satu, buat dapat menteri. Dua, supaya kalau ada masalah hukum aman. Itu the untouchable. Yang keempat, the old istana. Emangnya hidup Jokowi tadi itu untouchables? Itu untouchables. Karena kemudian ada semacam pakem politik, istilah etika politik, mukul dhuwur mendem jero, mudah-mudahan bahasa Jawa saya, tidak Jawa Kalimantan. Tapi intinya adalah untouchable itu juga menyangkut istana-istana sebelumnya. Cendana yang kedua, next. Cendana adalah keluarga pada dasarnya, the first family of the republic. Dan harusnya ya kalau betul jualan martabak sama jualan pisang aja. Tapi kan kita melihat bagaimana kemudian tadi saya sudah sebut bagaimana tragedi etika di Mahkamah Konstitusi, putusan 90 Paman Usman untuk ponakan Gibran. Itu luar biasa merusak etika konstitusi kita. Dan menghadirkan, ya untungnya teman-teman muda dapat representasi lah, tokoh muda sebagai wakil presiden. Mana laporan Ubaidillah Badrun di KPK? Ada uang lebih dari 100 miliar kepada bisnis Kaisang dan Gibran yang saya lihat itu valid, tapi kemudian sampai sekarang tidak berproses. Why? Karena the first family itu untouchable. Yang keempat lagi-lagi adalah senjata. Next slide. Polisi dan tentara. Sebenarnya polisi agak lumayan disentuh. Ada Cicak Buaya 1, Susna Duaji, Komjen Kabar Eskrim waktu itu.
Cicak Buaya 2, Joko Susilo, waktu itu terkait dengan masalah simulasi SIM. Cicak Buaya 3, KPK-nya mulai limbung karena yang disentuh adalah Budi Gunawan. Dan sekarang KPK-nya mati suri. Kalau Uceng sudah tidak ada harapan, tidak punya iman lagi sama KPK sekarang, bubarkan saja. Jadi kalau di grup kita itu beliau militan dalam hal pembubaran KPK. Senjata, apakah tidak ada korupsi di lingkungan tentara? Kemarin ada kasus terkait dengan Kabasarnas. Alhamdulillah KPK-nya minta maaf kepada tentara. Jadi itulah the untouchables. Poinnya apa? Hai Bapak Presiden, Anda tidak mau menyentuh the untouchables, sentuhlah diri Anda sendiri dulu. Karena the untouchables itu ada di lingkaran dalam Anda sendiri. Pengusaha naga, saya percepat, oligarki yang koruptif dan destruktif tadi, pemain utama akhirnya dalam penentu kebijakan, dan sebenarnya bisnis mereka ini bisnis makelar dan rente saja. Ambil untung dari jualan daging, ambil dibagi-bagi itu 10.000 buat ini, jualan yang jadi korbannya kita karena dagingnya jadi mahal. Mereka bagi-bagi untung aja. Solusi, Mbak moderator sudah mulai gelisah. Solusi antara, saya nyebutnya Pantura, Panca Tuntutan Rakyat, next itu dia. Kemarin saya buat waktu tragedi Agustus maksudnya, Afwan, almarhum. Pertama, kembalikan Polri sebagai pelindung bukan pelindas rakyat. 2, kembalikan DPR sebagai rumah rakyat. 3, kembalikan pemilu sebagai demokrasi bukan duitokrasi. 4, kembalikan Indonesia bebas korupsi dan kolusi dan nepotisme. Dan 5, kembalikan kehormatan lembaga kepresidenan, terutama dari wakil presiden kita yang seperti itulah. Malu melihatnya. Yang terakhir, solusi maraton, solusi jangka panjang. Pertama, pendidikan. Kita tidak bisa lepas dari pendidikan. Jadi saya ngasih list panjang masalah sama dengan teman-teman. Dirti saya juga ingin kasih solusi, tapi barangkali solusinya waktunya lebih pendek. Kalau saya jadi presiden, which is impossible, maka saya tidak bikin MBG. Tahun depan karena 300 triliun, Mas. Berapa? 335 triliun. Maka pendidikan dasar anti korupsi yang harus kita kuatkan. Balita SD, SMP, SMA, kalau mahasiswa udah sulit lah. Udah sulit lah ini, mulai dibentuknya tuh udah sulit. Tapi SD, pendidikan dasar, itu bukan dikasih makan bergizi gratis, itu fisik Pak Prabowo. Yang harus dikuatkan adalah makanan mentalnya, kejujurannya, disiplinnya, kerja kerasnya, etos untuk tidak korupsinya di situ. Apakah Anda makan bergizi gratis kemudian jadi anti korupsi? Tidak. Rombak rekrutmen para guru yang sekarang ada bagus. Tapi berapa di antara mereka yang sebenarnya jadi guru karena tidak ada pilihan kerjaan yang lain? Profesor-profesor kayak Mas Uceng ini suruh ngajar SD. Serius. Gaji 100 juta sebulan di seluruh Indonesia, kalikan, nggak nyampe 300 triliun saya rasa. Maka pendidikan dasar kita, ini serius, saya sedang bicara serius ini. Maka pendidikan dasar kita adalah pendidikan dasar anti korupsi. Bukan habis untuk makan dan belum tentu besarnya menjadi apa. Kita harus menanamkan uang itu di pendidikan dasar secara serius. Infrastrukturnya, bukan hanya gedungnya, tapi tenaga-tenaga pendidiknya. Gaji dengan sangat-sangat layak, sehingga yang menjadi guru SD itu adalah orang-orang terbaik di Republik ini. Itu yang harus dikerjakan, pendidikan. Momentum, karena perubahan itu 98 bersamaan dengan krisis ekonomi. Momentum, karena perubahan Agustus kemarin sayangnya dimulai dengan pelindasan almarhum Afwan.
momentum itu tidak bisa lepas. Kalau sekarang kita lihat apa yang akan terjadi agak sulit, tetapi kalau ada momentum, ada pendidikan, dan terakhir ada otoritas dari yang di atas. Otoritas O ini adalah otoritas dalam tanda kutip, bertemu dengan kehendak alam. Allah memberi kesempatan untuk memang ada